Bila antar teman kita seperti angsa, itu alangkah indahnya. Pasti kalian semua tahu apa itu angsa ya. Angsa ini sejenis burung yang sangat ahli dalam terbang, seperti halnya burung bangau, elang, raja wali, dan lain-lain. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari seekor angsa? Nah, bayangkan kita berada di negara 4 musim. Kadangkala kita sering melihat angsa berterbangan dalam satu kelompok. Mereka datang atau pergi menuju tempat yang lebih hangat demi menghindari musim dingin. Coba perhatikan bagaimana formasi mereka ketika terbang dalam kelompok. Bayang tidak bagaimana? Nah, inilah formasi mereka ketika terbang secara berkelompok ya. Bisa kita lihat seperti yang diarsir, mereka membentuk formasi V ya. Itu berbeda rasanya dibandingkan ketika mereka atau salah satu dari mereka itu terbang sendirian. Nah, bisa kan kalian bayangkan apakah bedanya itu betul-betul terasa ataukah sama saja antara terbang berkelompok dengan terbang sendiri? Tentu saja beda ya. Karena apa? Karena ketika mereka terbang berkelompok itu tentu lebih efisien. Di udara atau di langit itu kan udara atau anginnya itu begitu besar ya. Jadi ketika mereka terbang sendiri tentu tekanannya itu cenderung lebih berat dibandingkan ketika mereka terbang dalam formasi. Pelajarannya apa? Nah, bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan ya. Sama seperti halnya kita, tidak ada yang namanya Superman. Yang ada hanyalah super team. Memang tiap orang punya bakat dan kemampuan masing-masing. Hanya saja tidak semua bisa kita kerjakan sendiri, melainkan perlu bantuan orang lain ya, seperti halnya angsa. Nah, seperti halnya angsa, tatkala salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tentu saja dia mengalami daya tahan udara yang besar ya, dan kesulitan dibandingkan ketika terbang dengan kelompoknya ya. Akhirnya seekor angsa itu dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Karena apa? Karena tentu saja lebih ringan dibandingkan terbang sendirian ya. Sama halnya dengan kita. Kadangkala kita dalam melakukan, menyelesaikan atau mengerjakan suatu hal itu tentu saja lebih ringan kalau berkelompok, kalau bersama-sama dibandingkan hanya seorang diri. Nah, pelajarannya apa? Selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan. Akan membutuhkan energi lebih sedikit ketika berkelompok ya. Nah, akan lebih mudah juga dan lebih menyenangkan karena kita ada teman diskusi, teman sharing, teman berbagi dibandingkan dengan sendiri ya. Nah, ketika tim leader alias pemimpin kelompok angsa ini kelelahan, apa yang terjadi? Ini hal yang menarik ya. Nah, dia akan berpindah ke ujung formasi, artinya ke belakang mungkin ya. Sementara angsa lain akan mengambil posisinya. Jadi bergantian, bertukar tempat. Apa artinya hikmahnya? Hikmahnya adalah berbagi kepemimpinan harus didasari rasa saling hormat dan percaya di antara anggota. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Tentu saja kemampuan kita itu ada batasnya. Tidak semuanya bisa kita handle sendiri. Oleh karena itu, ada kalanya kita harus berbagi satu sama lain. Tukaran posisi bukan berarti tumpang tindih juga, enggak gitu. Sesuai dengan tupoksi, hanya kita butuh saran, masukan, tenaga, waktu dari rekan yang lain. Gitu ya. Nah, angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek ya. Hal ini akan memberi semangat terbang tim leader. Apa itu berkotek? Berkotek itu adalah gaya suara mereka ya.
Kalau kucing itu meong, anjing itu menggonggong, nah angsa itu kotek. Karena itu akan memberikan energi tersendiri bagi mereka, semangat dan motivasi yang berbeda untuk bisa terbang mencapai tujuan. Juga dengan cara demikian mereka terbang dengan kecepatan yang sama alias stabil, ya. Pelajarannya apa? Bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan itu lebih besar, ya. Seperti halnya angsa yang selalu berkotek ketika terbang, kita pun sebagai manusia bukan berarti harus berkotek, tapi kita harus bisa memiliki pola pikir, keyakinan yang memadai agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong dan menguatkan serta menghasilkan kualitas yang terbaik, ya. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan. Nah, kalau tadi kan ketika pemimpin yang kelelahan, sekarang terlepas dari pemimpin, peserta atau rekan yang lain. Nah, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi? Tentu saja dia akan tertinggal dari formasi, dari kelompoknya. Karena dia kelelahan kan. Nah, ini hal yang menariknya. Ketika ada angsa lain yang kelelahan, kemudian tertinggal perlahan demi perlahan dari kelompoknya, maka angsa yang lain pun akan keluar dari formasi, beberapa ekor ya. Sisanya itu tetap melanjutkan perjalanan, namun beberapa ekor akan mengikuti angsa yang kelelahan itu, mengawal dia sampai kembali sehat dan kembali masuk ke formasi. Tapi kalau misalkan angsa itu tidak tertolong alias tetap kelelahan bahkan sampai meninggal, maka angsa yang lain pun mungkin akan tetap menemaninya atau justru kembali ke formasi. Artinya sampai penghabisan atau sampai maut memisahkan. Luar biasa sekali ya. Pelajaran kelima, tinggal berdampingan dengan yang lain atau apapun perbedaan kita, lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Apapun perbedaan itu tidak menyulutkan semangat kebersamaan kita. Berbeda itu justru membuat kita untuk saling melengkapi satu sama lain. Itu pun kalian. Jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan apapun. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi, hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Ini pesan yang luar biasa. Janganlah kita semua menjadi sosok teman yang sama dengan bayangan. Tiap orang itu kan punya bayangannya ya, punya bayangan. Nah, janganlah kita sebagai seorang teman itu seperti halnya bayangan itu. Kenapa? Karena yang namanya bayangan itu akan selalu mengikuti kita, menuntun kita, atau mungkin menyesuaikan kita di hari yang terang, pada saat cerah. Tapi bayangan itu akan hilang ketika kita berada dalam kegelapan. Oke, sampai di sini motivasi untuk hari ini. Tunggu motivasi, bimbingan dan konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.